Jadi kita itu kembali ke masa lalu karena kita takut untuk berinovasi. Nah, kenapa kita takut berinovasi? Karena kegagalan kita untuk menghadapi masa depan. Baik, baik kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Dari mungkin Bapak Sahya, dipersilahkan Bapak Sahya untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahya dari Padalarang. Mengenai apa yang saya tangkap terhadap lingkungan yang saat ini dikatakan buruk, apa ya? Yang dimana dampaknya itu dari dampak sosial. Ini menurut saya, apakah ini berkaitan dengan psikologi mental manusia di Indonesia yang bisa dibilang inferior, di mana pada akhirnya membentuk kejenuhan sosial atau semacamnya, yang dimana tidak ada bimbingan apapun terhadap manusia yang inferior ini yang untuk tumbuh secara alami mentalnya, tapi tiba-tiba ada semacam teknologi yang tiba-tiba datang ke yang bisa bilang negara kita yang baru maju, yang baru berkembang ini. Setelah datangnya teknologi, nggak ada mungkin ada hambatan perkembangan mental secara alami untuk orang di Indonesia. Ya, apakah ini ada hubungannya dengan itu, mental buruk ini yang dimana saya rasa itu datang dari mungkin gebrakan teknologi yang tiba-tiba datang, terus manusianya yang orang Indonesia yang seharusnya tumbuh secara alami mentalnya tiba-tiba datang yang seperti ini, sehingga tidak ada bimbingan sosial untuk hidup berkembang berkualitas secara alami, daripada langsung teknologi datang tidak mengetahui secara alami apa yang terjadi, cuman hanya tahu aja hidup yang benar seperti ini gitu. Saya nggak tahu ini pertanyaan atau bukan, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf saya gugup. Ya, terima kasih Akang dari Padalarang. Akang bertanya tentang mentalitas inferior bangsa Indonesia, tetapi ternyata Akang juga nampaknya inferior karena Akang langsung ngaku saya gugup, mohon maaf. Dan saya juga nggak tahu ini pertanyaan atau bukan. Pede aja Kang, pede aja. Kalau misalkan kan kita memang berbicara tentang masalah yang masyarakat inferior ya. Salah satu ciri dari masyarakat inferior itu adalah kepedean gitu Kang. Jadi silahkan lebih percaya diri untuk menyampaikan gagasan, ide, bahkan sekedar pertanyaan. Tidak ada pertanyaan yang bodoh, yang lebih mungkin itu adalah jawaban yang bodoh. Jadi sejauh Akang mengajukan pertanyaan ya tetap percaya diri aja dengan itu. Pertanyaan yang saya tangkap itu sebenarnya adalah bagaimana ceritanya masyarakat kita menjadi masyarakat yang inferior, menjadi masyarakat yang penakut dan hal yang semacam itu. Kenapa bisa seperti itu? Sejarahnya panjang sih. Tetapi ini dimulai dari masyarakat kita itu adalah masyarakat yang terlalu, kan gini nih ya, apa bedanya masyarakat inferior dengan masyarakat yang percaya diri? Masyarakat yang inferior itu, saking inferiornya, dia cenderung untuk ketergantungan pada kakek moyangnya, pada nenek moyangnya. Jadi misalkan ketika bikin sesuatu, generasi berikutnya udah aja bikin yang sudah ada seperti yang dulu diajarkan kepada kita. Karena apa? Karena kalau dulu mah sudah pasti, kalau sekarang bikin inovasi mah belum tentu berhasil. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita tuh gak bisa berinovasi karena setiap mau bikin barang, mau bikin infrastruktur, mau bikin perkakas, kita ikut aturan-aturan lama.
Ketika berhadapan dengan pendidikan, kita ikut aturan-aturan lama. Ketika berhadapan dengan teknologi, kita ikut aturan-aturan lama. Karena kita tidak mau bikin sendiri. Kenapa? Karena kita takut. Jadi lebih baik ke masa lalu saja. Nah, karakteristik dari orang yang selalu berorientasi pada masa lalu itu adalah karakteristik dari orang-orang yang inferior. Sekarang, coba kita lihat. Orang-orang barat, orang-orang yang hidup di negara maju, itu orientasinya masa depan. Sekarang bangsa Indonesia orientasinya masa lalu. Hati-hati, nanti kualat. Hati-hati, leluhur kita juga gini, masa kita nggak gitu. Jadi kita itu kembali ke masa lalu karena kita takut untuk berinovasi. Nah, kenapa kita takut berinovasi? Karena kegagalan kita untuk menghadapi masa depan. Itulah masalahnya. Jadi seperti yang Akang barusan. Akang begitu takutnya untuk mengajukan pernyataan dan begitu langsung sampai bikin 2 disclaimer di akhir. Bahwa saya tidak tahu apakah ini pertanyaan atau bukan, dan maaf saya gugup dan sebagainya. Percaya diri aja, Kang. Sampaikan apa adanya. Nah, gimana caranya supaya menjadi percaya diri? Gimana caranya? Nah, Akang harus menyiapkan diri dulu. Jadi inferioritas itu banyak penyebabnya. Gara-gara kita dijajah terlalu lama, gara-gara kita melihat di internet di mana-mana bahwa orang-orang luar mah bisa bikin ini itu sedangkan kita tidak. Kita juga kemudian selalu diajarkan sejak masa kecil bahwa kita tuh harus inferior, harus feodal. Kita ketemu sama guru aja sun tangan, sun kaki, bekas pantat si gurunya juga kita ciumin dan sebagainya. Nah, kita diajarkan dengan hal yang semacam itu. Tapi semuanya bisa diubah dengan kita banyak mendengar kajian-kajian, banyak berliterasi, banyak baca, banyak ikut kajian-kajian yang semacam ini, maka insya Allah kita mentalnya akan terasa menjadi lebih baik lagi. Jadi yang paling penting Bapak tadi silahkan percaya diri dengan cara apa? Dengan cara menjadikan diri itu cukup layak untuk jadi percaya diri dengan banyak berliterasi. Terima kasih, Kang. Baik, terima kasih Pak Guru dan terima kasih juga Pak Sahya untuk pertanyaannya dan ya Pak, pede saja Pak karena mungkin betul kata Pak Guru Gembul yang bodoh itu nanti jawabannya. Kalau pertanyaan itu tidak ada yang salah ya Pak Guru. Iya. Pertanyaan itu benar. Baik, terima kasih.